Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah metode numerik dengan topik bahasan persamaan diferensial parsial. Pertama kali saya akan menyampaikan tentang pendahuluan. Banyak permasalahan dalam bidang iptek yang dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Sebagai contoh adalah persamaan muka air tanah karena adanya pemompaan, kemudian transport polutan, banjir, dan sebagainya. Gambar di samping bawah ini adalah contoh permukaan air tanah setelah adanya pemompaan. Garis hitam ini adalah permukaan tanah. Kemudian garis biru adalah muka air tanah asli sebelum dilakukan pemompaan. Kemudian di sini ada sumur dan air ini dipompa keluar. Karena adanya pemompaan, muka air di dalam sumur menjadi ini. Nah, muka air tanah setelah adanya pemompaan yang semula adalah horizontal, kemudian menjadi garis yang berwarna merah ini. Ini dan juga ini. Penurunan muka air tanah karena pemompaan ini bisa dipresentasikan dalam bentuk persamaan Laplace yang bentuknya adalah d kuadrat v per dx kuadrat plus d kuadrat v per dy kuadrat sama dengan 0. Kemudian contoh berikutnya adalah transport polutan di saluran atau sungai. Jadi ini adalah dasar saluran atau dasar sungai. Kemudian ini adalah permukaan air. Di saluran ini terjadi aliran dengan kecepatan U. Kemudian kalau di sini ada polutan, misalkan dituangkan suatu polutan atau limbah dengan konsentrasi C, limbah ini akan menyebar ke seluruh aliran di saluran ini. Kalau di sini konsentrasinya adalah C, kita akan bisa menghitung konsentrasi polutan di sini, di sini, di sini, di sepanjang aliran, dan pada setiap waktu. Penyebaran polutan ini bisa dipresentasikan dalam bentuk transport polutan atau transport massa. Yang bentuknya adalah dC per dt plus U dC per dx sama dengan K d kuadrat C per dx kuadrat. C adalah konsentrasi polutan, U adalah kecepatan aliran, dan K adalah koefisien difusi. Kemudian contoh lainnya adalah aliran banjir di sungai. Yang ini bisa digambarkan dalam bentuk persamaan sen penang. Persamaan ini terdiri dari persamaan kontinuitas dengan bentuk dq per dx plus dA per dt sama dengan 0, dan persamaan momentum 1 per A dq per dt plus 1 per A d per dx dari Q kuadrat per A plus G dy per dx min G kali S0 min SF sama dengan 0. Jadi bentuk-bentuk persamaan ini itu sulit atau tidak bisa diselesaikan secara analitis. Tetapi kita bisa menyelesaikannya secara numerik. Saat ini sudah banyak software yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Contohnya adalah software HECRAS. Ini digunakan untuk hidrolika saluran terbuka. Kemudian ada lagi software HEC-HMS. Ini digunakan untuk analisis hidrologi. Ada software IBER, ini untuk hidrolika 2 dimensi. Dan masih banyak software-software lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bidang iptek. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk umum persamaan diferensial parsial. Bentuk umum persamaan diferensial parsial orde 2
dan 2 dimensi diberikan sebagai berikut ini, yaitu A d kuadrat V per dx kuadrat plus B d kuadrat V per dy dx plus C d kuadrat V per dy kuadrat plus D dv per dx plus E dv per dy plus Fv plus G sama dengan 0. Persamaan diferensial parsial itu dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama adalah persamaan elips jika B kuadrat min 4AC kurang daripada 0. Parameter B, A, dan C adalah koefisien yang ada dalam persamaan ini, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah persamaan parabola jika B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Dan yang ketiga, persamaan hiperbola jika B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0. Bentuk berikutnya saya berikan beberapa bentuk persamaan diferensial parsial. Yang pertama adalah persamaan elips. Ini contohnya adalah persamaan Poisson dan persamaan Laplace. Persamaan Poisson mempunyai bentuk d kuadrat V per dx kuadrat plus d kuadrat V per dy kuadrat plus G sama dengan 0. Sedangkan persamaan Laplace adalah d kuadrat V per dx kuadrat plus d kuadrat V per dy kuadrat sama dengan 0. Berikutnya persamaan parabola. Contohnya adalah persamaan perambatan panas dan juga persamaan difusi polutan. Bentuknya adalah dt per dt sama dengan k d kuadrat t per dx kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah persamaan hiperbola. Ini contohnya adalah persamaan gelombang, yaitu d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan c kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat. Berikutnya saya berikan contoh 1. Selidiki tipe persamaan berikut, yaitu dt per dt sama dengan k d kuadrat t per dx kuadrat. T besar ini adalah temperatur dan t kecil adalah waktu, x adalah jarak. Ini adalah persamaan 1. Penyelesaiannya, persamaan 1 dapat ditulis dalam bentuk k d kuadrat t per dx kuadrat min dt per dt sama dengan 0. Ini persamaan 2. Dengan membandingkan persamaan 2 dengan persamaan umum, maka diperoleh nilai konstanta A, B, C, D, E, F, dan G, yaitu ini adalah persamaan umumnya, sedangkan persamaan 2 adalah ini. Kita lihat bahwa bentuk d kuadrat t per dx kuadrat ini serupa atau ekivalen dengan A d kuadrat V per dx kuadrat, sehingga nilai A itu adalah sama dengan K. Jadi A adalah K. Kemudian suku kedua dari persamaan umum ini adalah B d kuadrat V per dy dx. Di dalam persamaan 2 ini tidak ada suku yang bentuknya seperti ini, sehingga B ini nilainya sama dengan 0. Kemudian suku ketiga dari persamaan umum adalah C d kuadrat V per dy kuadrat. Di dalam persamaan 2 tidak ada suku yang bentuknya seperti ini, sehingga di sini nilai C itu sama dengan 0. Kemudian suku keempat dari persamaan umum D dv per dx. Di dalam persamaan 2 ini tidak ada suku yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya suku kelima E dv per dy. Di dalam persamaan 2 itu ada min dt per dt. Ini serupa dengan bentuk ini, sehingga nilai E di sini E itu sama dengan min 1. Selanjutnya nilai F sama dengan 0, G juga sama dengan 0. Dengan K adalah koefisien perambatan panas yang nilainya positif.
konstanta di atas dimasukkan ke dalam bentuk B kuadrat min 4AC, sehingga diperoleh B kuadrat min 4AC sama dengan 0 min 4AK kali 0 sama dengan 0. Karena nilai B kuadrat min 4AC sama dengan 0, berarti persamaan 1 adalah bertipe parabola. Selanjutnya, saudara bisa menyelidiki tipe persamaan Laplace dan persamaan gelombang ini. Berikutnya saya jelaskan tentang perkiraan diferensial dengan beda hingga. Gambar di samping ini adalah jaringan titik hitungan, di mana sumbu X ini adalah absis, sumbu Y ordinat. Kemudian sumbu X dan sumbu Y kita bagi menjadi beberapa bias. Ini adalah untuk titik I, ini I-1, I plus 1. Sedangkan untuk ordinat ini adalah J, J plus 1, dan J-1. Kemudian kalau kita lihat titik ini, koordinatnya adalah IJ. Jadi absisnya I, ordinatnya J. Titik ini adalah I plus 1, J. Titik ini I-1, J. Kemudian titik ini adalah I, J plus 1. Titik ini adalah I, J-1. Kemudian bentuk persamaan diferensial itu bisa kita ubah dalam bentuk diferensial beda hingga. Contohnya ya, kalau kita mempunyai bentuk dV per dx itu sama dengan VI plus 1, J min VIJ per delta X. Kalau kita lihat di gambar, itu adalah VI plus 1, J dikurangi VI, J dibagi delta X. Ini adalah diferensial maju. Kemudian kalau kita gunakan diferensial mundur, dV per dx didekati dengan VI, J min VI min 1, J per delta X. Jadi VI, J min VI min 1, J dibagi delta X. Kita bisa juga mendekati dengan diferensial terpusat. dV per dx sama dengan VI plus 1, J min VI min 1, J per 2 delta X. Jadi VI plus 1, J dikurangi VI min 1, J dibagi 2 delta X. Kemudian diferensial turunan kedua, D kuadrat V per dx kuadrat, itu bisa didekati dengan VI min 1, J min 2 VIJ plus VI plus 1, J per delta X kuadrat. Jadi D kuadrat V per dx kuadrat itu sama dengan VI min 1, J min 2 VIJ plus VI plus 1, J. Nah, bentuk-bentuk diferensial ini itu sudah diberikan dalam video sebelumnya. Demikian juga kalau kita buat turunan terhadap Y, maka dV per dy didekati dengan VI, J plus 1 min VI, J per delta Y. Jadi bentuknya sama dengan ini dikurangi ini dibagi delta Y. Kemudian diferensial mundur, dV per dy sama dengan VIJ min VI, J min 1 per delta Y. Jadi sama dengan VIJ min VI, J min 1 per delta Y. Kalau turunan terpusat, dV per dy sama dengan VI J plus 1 min VI, J min 1 dibagi 2 delta X. Sedangkan turunan kedua terhadap Y, D kuadrat V per dy kuadrat sama dengan VI, J min 1 min 2 VIJ plus VIJ plus 1 per delta Y kuadrat. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat turunan
terhadap waktu. Jadi absisnya adalah sumbu X, ordinatnya adalah sumbu T, waktu. Nah, untuk waktu, notasinya adalah N plus 1, ini N-1, intervalnya adalah delta T. Jadi kalau turunan dV per dt itu bisa didekati dengan VI superscript N plus 1 min VI superscript N per delta T. Jadi dV per dt itu didekati dengan nilai di sini, dikurangi nilai di sini, dibagi delta T. Kemudian turunan kedua terhadap X, jadi D kuadrat V per dx kuadrat, itu didekati dengan VI min 1 superscript N min 2 VI N plus VI plus 1 N dibagi delta X kuadrat. Jadi turunan kedua terhadap sumbu X, D kuadrat V per dx kuadrat itu sama dengan VI min 1 superscript N min 2 VI waktu ke N plus VI plus 1 pada waktu ke N. Jadi dalam bentuk beda hingga di atas, superscript N dan N plus 1 menunjukkan nilai V pada waktu ke N dan N plus 1. Penulisan N sebagai superscript yang menunjukkan waktu untuk membedakan dengan subscript untuk I, J, dan K yang menunjukkan notasi ruang. Berikutnya saya berikan contoh 2, yaitu turunkan persamaan parabola berikut dalam bentuk diferensial numerik, yaitu dt per dt sama dengan K d kuadrat T per dx kuadrat. Penyelesaiannya mengubah bentuk diferensial analitis menjadi diferensial numerik. Jadi ini adalah jaringan titik hitungan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini absisnya adalah sumbu X dan ini ordinatnya adalah sumbu T. Jadi bentuk diferensial analitis dt per dt itu sama dengan TI pada waktu N plus 1 min TI pada waktu N dibagi delta T. Kalau kita lihat di gambar ini, jadi TI pada waktu N plus 1 dikurangi TI pada waktu N dibagi delta T. Sedangkan turunan kedua dari temperatur terhadap X, D kuadrat T per dx kuadrat, itu sama dengan TI min 1 pada waktu ke N min 2 TI waktu ke N plus TI plus 1 pada waktu N dibagi delta X kuadrat. Kalau kita lihat dalam gambar ini, D kuadrat T per dx kuadrat itu sama dengan TI min 1 pada waktu N min 2 TI N plus TI plus 1 pada waktu ke N dibagi delta X kuadrat. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis dt per dt sama dengan ini, D kuadrat T per dx kuadrat sama dengan ini. Sehingga bentuknya menjadi TI pada waktu N plus 1 min TI pada waktu N dibagi delta T sama dengan KI TI min 1 pada waktu N min 2 TI pada waktu N plus TI plus 1 pada waktu N dibagi delta X kuadrat. Nah, kita akan mencari nilai TI pada waktu N plus 1 sehingga persamaannya menjadi TI N plus 1 sama dengan TI N plus K delta T per delta X kuadrat kalikan TI min 1 waktu ke N min 2 TI pada waktu ke N plus TI plus 1 pada waktu ke N. Sehingga kita bisa menghitung TI pada waktu ke N plus 1. Sehingga kita bisa menghitung temperatur di titik I pada waktu ke N plus 1 berdasarkan nilai
temperatur di titik I-1 pada waktu ke N, juga TI pada waktu ke N dan TI plus 1 pada waktu ke N dengan menggunakan persamaan ini. Dari persamaan ini, itu kita bisa menyederhanakan bentuk persamaan diferensial analitis yang kelihatannya sulit menjadi bentuk yang sederhana yang hanya terdiri dari penjumlahan, perkalian, pembagian, kurang, dan tambah. Kemudian berikutnya adalah contoh 3. Turunkan persamaan elit berikut dalam bentuk diferensial numerik. Bentuk persamaannya adalah d kuadrat v per dx kuadrat plus d kuadrat v per dy kuadrat sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita mengubah bentuk diferensial analitis menjadi diferensial numerik, yaitu d kuadrat v per dx kuadrat. Ini d kuadrat v per dx kuadrat didekati dengan vi min 1, j min 2 vi, j plus vi plus 1, j dibagi delta x kuadrat. Jadi d kuadrat v per dx kuadrat sama dengan nilai ini dikurangi 2 nilai di sini ditambah nilai di sini dibagi delta x kuadrat. Demikian juga turunan terhadap y, d kuadrat v per dy kuadrat, d kuadrat v per dy kuadrat didekati dengan vi, j min 1 min 2 vi j plus vi, j plus 1 per delta y kuadrat. Jadi d kuadrat v per dy kuadrat itu sama dengan vi, j min 1 min 2 vi j plus vi, j plus 1 dibagi delta y kuadrat. Nah, sekarang bentuk persamaan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan diferensial numerik. Jadi d kuadrat v per dx kuadrat bentuknya ini, d kuadrat v per dy kuadrat bentuknya ini, kita masukkan ke persamaan ini sehingga bentuknya menjadi vi min 1, j min 2 vi j plus vi plus 1, j per delta x kuadrat plus vi j min 1 min 2 vi j plus vi j plus 1 dibagi delta y kuadrat sama dengan 0. Kalau delta x sama dengan delta y, maka persamaan ini bisa ditulis menjadi ini. Jadi ini ada 2 vi j, ini juga ada 2 vi j. Kalau dijumlahkan menjadi 4 vi j min vi min 1, j min vi plus 1, j min vi, j min 1 min vi, j plus 1 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai vi j sehingga bentuknya menjadi vi, j sama dengan min vi, 1 j plus vi plus 1, j plus vi, j min 1 plus vi, j plus 1 dibagi 4. Jadi kalau kita ingin mencari nilai v di titik ij, itu sama dengan rata-rata dari nilai v di sekelilingnya, yaitu ini tambah ini tambah ini tambah ini dibagi 4, ketemu vi, j. Dengan 2 contoh terakhir itu kita bisa melihat bahwa bentuk diferensial parsial yang kelihatannya itu sulit, tetapi setelah diubah dalam bentuk numerik itu menjadi persamaan yang sederhana, hanya berupa penjumlahan dan pembagian. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.